Selamat sore, Bu Pat. Selamat sore, Bu Putri. Gimana kabar nih, Bu? Kemarin katanya mau ketemu sama saya hari ini. Ada yang mau dibicarakan, Bu ya? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin ada yang mau saya omongin sih sedikit tentang permasalahan di sekolah gitu. Oh iya, Bu. Kira-kira masalahnya masalah apa tuh, Bu ya? Masalah tentang siswa saya sudah kelas 5 ini belum bisa baca gitu. Um, itu berapa siswa itu, Bu? Dari 30 siswa di dalam kelas, 4 yang tidak bisa baca. Baik, dari seluruh siswa yang 30 orang itu, hanya 4 orang itu saja yang tidak bisa baca. Iya. Oke, kendala yang Ibu temukan saat ini pada 4 orang siswa ini yang menghambat Ibu yang kira-kira yang akan menghambat Ibu untuk mengatasi masalah ini kira-kira apa, Bu, kendalanya? Kendalanya yang 2 siswa ini rajin dan yang 2 siswa yang nggak bisa baca ini dia malas gitu, bukan apa ya, jarang dia masuk. Hmm. Sehingga di dalam nanti apa namanya pembelajaran itu mungkin dia tidak menerima apa yang saya ajarkan gitu, supaya dia sama-sama dapat pembelajaran yang keempat itu. Hmm. Jadi menurut Ibu solusi dengan permasalahan ini kan tadi kan katanya kalau saya salah tidak menangkap 2 orang siswa itu jarang masuk. Iya. Ya, sedangkan 2 orang siswa lainnya itu rajin dan mereka berempat ini sama-sama tidak bisa membaca. Nah, kira-kira untuk mengatasi masalah ini, hal pertama yang Ibu lakukan itu apa kira-kira nih? Hal pertama, saya keutamakan dulu di yang jarang masuk ini dulu. Ya, jarang. Saya berkomunikasi dengan orang tuanya, kenapa dia tidak bisa, kenapa dia jarang masuk. Mungkin itu dulu, supaya nanti kalau sudah ada apa namanya solusi, terus dia bisa masuk. Nah, supaya saya bisa sama-sama mengerjakan apa namanya mengasih materi yang berbeda dari pembelajaran temannya itu. Oke, Bu. Jadi yang bisa saya tangkap ini, jadi 2 orang yang jarang masuk ini, solusinya Ibu menghubungi kedua orang tuanya dulu agar bisa bersama dengan 2 orang yang lain untuk belajar bersama dalam satu waktu begitu, Bu ya. Iya. Ya, terus dalam satu waktu ini keempat orang ini diberikan materi sesuai dengan minatnya masing-masing seperti itu ya, Bu ya. Iya. Iya. Oke, jadi untuk melakukan hal itu gimana nih strateginya Ibu? Yang menurut Ibu nih strategi yang relevan atau yang saat ini ideal nih sehingga Ibu bisa mengatasi masalah 4 orang yang tidak bisa membaca ini. Eh, Apakah itu di sekolah apa gimana, Bu? Ya, strategi pertama di sela-sela jam sekolah, kan Hmm, kalau saya ajarin sama-sama sama temannya kan percuma. iya, Saya Bu. kasih materi yang berbeda, saya sisihkan, saya apa namanya pisahkan ruangan mungkin. Nah, dari Hmm. itu saya dulu cari minat dan bakatnya siswa tersebut. Nah, sehingga kalau sudah saya tahu minat dan bakatnya, baru saya kasih materi sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi apa pembelajaran yang saya kasih itu akan mudah masuk di anak-anak gitu. Oke, Bu. Jadi ini dilakukan pada saat selesai jam pelajaran atau pada saat istirahat atau bagaimana, Bu? Kalau menurut Ibu ideal waktu yang tepat itu yang tidak apa namanya yang adil lah gitu buat mereka sehingga mereka bisa istirahat gitu kan. Kan tidak mungkin Ibu Pat misalnya mau memberikan waktu tambahan pada jam istirahat. Kira-kira waktu yang ideal itu kapan nih pada saat jam sekolah nih? Mungkin waktunya itu bersamaan mungkin sama apa namanya kelas 5, tapi saya Hmm. ajarin dulu kelas 5, kemudian setelah saya ajarin kasih materi untuk kelas 5, baru saya utamakan yang belum bisa baca itu mungkin Bu. Jadinya bersamaan dia belajarnya tapi berbeda ruangan gitu. Tapi tidak terlalu jauh jadi bisa saya kontrol dia gitu. Uh, jadi maksudnya Ibu Pat 4 orang ini di kelas yang berbeda gitu, Bu? Iya, Oh gitu. tidak Oke, jauh. baik. Oke, baik. Jadi di sela-sela jam pelajaran, Bu ya? Iya, iya. Bukan di sela-sela iya, di sela-sela jam pembelajaran sehingga nanti
ketika keluar main, dia juga ikut keluar main gitu. Nah, dia disita waktunya. Soalnya kan Oh, anak itu berbeda dengan kita. Kalau diambil jam waktu bermainnya sedikit, apa namanya, otomatis anak itu akan mudah bosan. Masa belajar-belajar aja ibu, paling apa yang iya, itu dia akan bertolak belakang mungkin. iya. Baik, jadi keyakinan Ibu Part seperti itu ya. Ya memang siswa tidak adil juga kalau misalnya kita memberikan tambahan waktu belajar ya. Walaupun mereka itu berbeda, kurang kurang pintar kurang ya. Itulah bermasalah. Kita tidak itu namanya sama saja kita menambah masalah lagi kalau misalnya kita memberikan waktu tambahan di jam pelajaran. Jadi selain di sela-sela waktu pelajaran atau mungkin pada saat tidak ada guru kali Bu ya. Seperti itu Bu. Anu apa sih? Saya akan kasih les privat. Hanya mungkin 1 minggu saya kasih itu 2 hari mungkin apa namanya mengrepres anak-anak. Saya suruh ke rumah mungkin untuk les privatnya. Oke, baik. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita barusan itu untuk menghadapi siswa yang tidak bisa membaca 4 orang ini, yang pertama Ibu Pat akan berikan pelajaran tambahan di sela-sela waktu di sekolah ya Bu ya, akan semaksimal mungkin ya Bu ya. Ya. Ya betul Bu, betul kan Bu? Ya Ya. semaksimal mungkin ya. Bagi itu ketika tidak ada gurunya mungkin ya Ibu akan memanfaatkan waktu seperti itu ya Bu ya. Di Ya. sela-sela jam pelajaran, terus memberikan materi sesuai dengan minat mereka masing-masing gitu. Ambil Ya. kesempatan lah gitu kan maksudnya Bu ya. Oke, Ya. baik. Terus yang waktu tambahan yang kedua itu Ibu akan mengadakan kursus privat mengajari secara pribadi gitu Bu ya. Iya. Iya, mengajak mereka ke rumahnya Ibu atau Ibu yang ke rumahnya mereka seperti itu dalam waktu yang bersamaan. Oke, baik Bu. Selain daripada dua solusi ini, kira-kira menurutnya Ibu Pat solusi yang sesuai untuk masalah ini, selain ini apa lagi Bu kira-kira yang memungkinkan bisa Ibu Pat jadikan solusi selain daripada kursus privat sama ini bukan kursus privat ya, les sore hari dengan Ini tambahan dari rencana gitu. ya rencana tambahannya, strategi tambahannya Bu. Mungkin kalau rencana tambahannya itu saya mau kasih materi lewat apa namanya WhatsApp mungkin ke orang tuanya sehingga orang tuanya bisa mengajari dia juga cara membaca di rumah gitu. Bukan Oh, hanya dari saya aja yang apa namanya mengajarinya. Jadi kalau sudah saya kasih link atau apa namanya bacaan dari lewat WhatsApp, mungkin dia bisa belajar di rumah gitu. oke, baik. Jadi ini sudah 3 hal ini sudah sangat bagus sekali nih Bu ya. Solusinya ini waktu tambahan di sela-sela jam pelajaran, terus waktu tambahan pada sore hari, dan juga lewat daring Bu ya. Nah, Ya. oke. Untuk yang ketiga ini, yang daring lewat WhatsApp ya, mengirimkan materi ini, kira-kira kendala apa nih yang mungkin akan Ibu Pat nih hadapi nih untuk yang strategi yang ketiga ini? Kira-kira kemungkinan kendala yang akan dihadapi? Mungkin kendalanya itu saya lihat dulu HP dari anak-anak itu orang tuanya uh, apa namanya kalau semuanya punya HP otomatis kan mudah saya ajarin. Nah, kalau dia tidak punya HP, nah gimana caranya? Paling saya kasih sejenis fotokopian mungkin Oke. ya tapi orang tuanya mungkin itu. Oke, sangat bagus sekali nih Bu. Saya aja belajar dari Ibu Pat nih untuk solusi yang ketiga ini karena memang saya juga sering kendala nih kalau siswa tidak punya HP, kita bagikan aja fotokopian materi Bu ya. Iya, kita bagikan saja fotokopi materi. Oke, 3 strategi ini sudah cukup sekali sepertinya nih Bu untuk menghadapi 4 siswa yang tidak bisa membaca ini. Yang pertama tadi melalui pembelajaran di sela-sela waktu pelajaran ya Bu ya, waktu tambahannya. Materinya sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka berempat. Terus yang kedua itu mengadakan les pada sore hari Bu ya. Terus yang ketiga itu pembelajaran daring, yaitu mengirimkan materi melalui WhatsApp atau kalau orang tua siswa tidak memiliki HP, tidak memfasilitasi anaknya dengan HP, Ibu Pat akan mengcopy materinya ya. Seperti itu. Oke, sangat bagus sekali nih Bu strateginya.
Kayaknya solusinya sudah ada deh Bu ya, sudah Ibu dapat sendiri solusinya ini. Oke, sebelum kita mencukupkan pembahasan kita Bu, ini kan solusinya sudah dapat nih Bu ya. Iya. Apa jadinya nih yang kita dapatkan dari pembahasan kita hari ini Bu? Yang bisa Ibu simpulkan dari pembahasan kita terkait dengan 4 orang masalah 4 orang siswa yang tidak bisa membaca ini. Yang saya dapatkan, saya bisa apa namanya? Saya bisa tahu gimana caranya mengatasi siswa yang nggak bisa baca ini dengan metode tadi. Pertama, saya kasih apa namanya materi yang berbeda di sela-sela jam pembelajaran. Kemudian saya kasih privat dan kasih materi lewat WhatsApp sehingga anak-anak bisa belajar di rumah dan didampingi oleh orang tuanya gitu. Oke, baik. Nanti untuk tindak lanjutnya, kira-kira kapan nih akan mulai dilakukan hal ini, Bu? Mungkin hari Senin saya akan melakukannya, soalnya saya harus berkomunikasi dulu sama orang tuanya gitu, supaya apa namanya saya rencanakan itu berjalan. Oke, jadi dalam waktu dalam waktu sedekat ini ya, segera Ya, mungkin maksudnya dalam waktu segera mungkin. Oke, ya, baik. Jadi saya juga penasaran nih gimana hasilnya nanti. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi, Bu ya. ya. Nanti ceritakan sama saya, Bu ya, soalnya penasaran. Nanti dalam waktu berapa lama nih siswa 4 orang tadi bisa membaca dengan strategi yang akan Ibu terapkan itu. Tiga-tiga sekaligus ini strategi apa? 3 strategi sekaligus ini akan Ibu terapkan, Bu ya? Iya. Oke, Bu. Ya. Baik, mungkin saya sampai di situ dulu nih, Bu. Percakapan kita pada sore hari ini. Nanti kita kembali lagi pada percakapan selanjutnya, Bu ya. Nanti jangan lupa menceritakan kepada saya gimana hasilnya, Bu. Iya. Ya. Oke, Bu Pat, terima kasih ya. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Putri. Waalaikumsalam, Bu Pat. Ya, gimana kabar sore ini, Bu Putri? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Pat ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya, dengar-dengar kemarin ada yang mau diceritakan ya Ibu Putri? Iya, Bu. Ini saya punya masalah di dalam kelas ini, Bu. Saya ini kan mengajar 3 kelas, Bu ya. Kelas Ya, 1, apa namanya? Kelas 2 itu 2 kelas. Terus 1 kelas itu kelas 3, Bu. Nah, hanya saja yang kelas 3 ini susah saya, Bu. Dibanding dengan kelas 2 ini. Padahal cara mengajar ya sama. Apakah ini yang jadi pertanyaan saya ini, apakah karena cara ngajar saya ini membosankan? Atau memang yang kelas 3 ini karena sudah beranjak dewasa kali Bu ya susah diatur seperti itu, Bu. Dan saya bingung, saya tuh mau ngapain gitu supaya yang kelas 3 ini bisa nurut gitu, bisa mengamati pelajaran dengan baik gitu kan, tidak membantah, terus bersama-sama menyepakati keyakinan kelas gitu. Karena walaupun saya sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan mereka ini, mereka masih Bu, ya masih melanggar gitu. Untuk yang kelas 3 ini, padahal yang di kelas lain tuh lancar-lancar saja gitu, Bu. oh, ya. Tapi kali ini apa namanya kita tidak memiliki banyak waktu ya Ibu Putri ya. Iya, Mungkin Bu. 15 atau 20 menit kita bisa berbincang-bincang tentang masalah tadi. Kita ngobrol-ngobrol. Tadi kan Ibu Putri permasalahannya itu tentang apa namanya siswa yang tidak semangat ya belajar. Iya, Bu. Oke. Kalau saya apa namanya tadi sudah saya garis bawahi berarti permasalahan ketika belajar ya semangatnya. Kemudian dari permasalahan yang tadi ini apa yang Ibu Putri dapatkan gitu dari permasalahan siswa tidak semangat belajar terusan dia berbeda dengan kelas lain gitu. Apa yang Ibu Putri dapatkan? Ya, yang saya dapatkan sih kayaknya melihat situasi yang saya hadapi sekarang ini, mungkin saya perlu melakukan pembelajaran yang beda metode mungkin di kelas yang bermasalah ini, Bu.
seperti itu, Bu. Berarti Ibu Putri akan menggunakan pembelajaran dengan metode yang berbeda ya? Iya, Nah, Bu. Nah, jadi berarti tadi harapan Ibu Putri ingin menggunakan metode yang berbeda. Oke. Dari metode yang berbeda ya, ada enggak metode yang lain yang mau Ibu Putri lakukan gitu selain metode yang apa namanya yang berbeda itu? Seperti apa sih metode yang berbeda itu maksudnya Ibu Putri dalam pelajaran gitu? Sehingga Oh, itu semangat belajar gitu. jadi mungkin di sini saya akan mengajari siswa di kelas 3B ini sesuai dengan anunya ya. Saya cari dulu mungkin ya minatnya kali ya, Bu ya. Ini saya bingung nih mencari minat siswa ini terus gimana caranya saya kalau sudah ketemu minatnya gimana cara saya mengajari siswa yang begitu beragam ini, Bu. Belum lagi karakter dari siswa ini kan kayaknya susah diatur, Bu. Ya walaupun mungkin saya sudah melakukan usaha semaksimal mungkin, misalnya saya menyediakan beragam materi, terus apa namanya meminta mereka untuk mengumpulkan bentuk tugas yang berbeda-beda jenis. Itu tetap saja, Bu, kalau pada saat ini tuh apa namanya? Kalau menurut saya karakternya itu, Bu, susah sekali, Bu. Oh, Percuma, iya. Ibu Putri itu masih bingung ya cara cari minat siswa gitu, terusan dengan karakter siswa yang berbeda-beda gitu. Maksudnya Ibu Putri? Iya, karakternya itu susah diatur masalahnya, Bu, yang kelas 3 ini. Saya masih ragu apakah dengan kalau misalnya seandainya nih, Bu, saya menerapkan pembelajaran yang menyediakan beragam-ragam macam materi, terus meminta siswa untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk tugas yang berbeda-beda. Saya masih ragu, Bu, apakah itu akan berhasil atau tidak melihat watak siswa yang sangat susah diatur ini, Bu. Nah, tadi kan Ibu Putri masih ragu-ragu ya dengan apa namanya melihat minat dan bakat siswa dengan karakter yang berbeda katanya tadi kan. Coba Ibu Putri apa namanya buat apa namanya sejenis rencana gitu, rencana pembelajaran mana yang cocok buat Ibu Putri lakukan sehingga anak-anak semangat gitu. Oh iya, Bu. Saya sudah punya sih sebenarnya, Bu, cuman belum saya terapkan. Ini akan saya terapkan mungkin dalam waktu dekat ini. Saya coba-coba aja, Bu, menerapkan ini. Apa Eh, namanya? rencana seperti apa sih yang Ibu Putri rencanakan? Tadi kan ada katanya. Iya, Bu. Jadi rencananya itu pertama-tama saya mungkin akan mengelompokkan siswa dulu kali ya, Bu ya. Mengelompokkan siswa sesuai dengan minat belajarnya mereka. Misalnya siswa yang suka apa namanya? Suka praktik, terus kelompok siswa yang suka belajar melalui apa namanya? Melalui video atau melalui ceramah dan kelompok siswa yang bisa belajar melalui membaca buku gitu, Bu. Saya bagi-bagi dulu kali, Bu ya. Oh, berarti maksudnya Ibu Putri itu, Ibu Putri akan melakukan proses pembelajaran dengan cara berdiferensiasi ya? Iya, Bu. Iya, itu sudah tepat sekali, Bu. Oh, nah, apa namanya, dari pembelajaran berdiferensiasi bisa dikatakan ideal ya Ibu ya. Apa namanya, apa namanya, kira-kira kondisi Ibu di saat ini, Ibu berada di level mana antara 1 dengan 10 gitu? Kira-kira kondisi saya pada saat ini ya, karena memang saya kan belum coba, Bu ya. Ya. Ya, karena memang kan ini belajar yang apa berdiferensiasi itu baru belajar. Nah, belum saya terapkan. Jadi mungkin saya di sini masih di level 5, Bu. Dalam usaha saya menanggulangi siswa-siswa kelas 3 tersebut. Ya, oke. Di level 5 ya. Di Iya, Bu. sekarang ini, kira-kira level berapa yang bisa Ibu Putri tingkatkan agar terlihat ada perubahan pada peserta didik Ibu Putri? Mungkin saya tuh maunya sih sampai level 10 aja, Bu, sekalian. Atau minimal 9 lah kalau melihat karakter siswa yang susah ini kan minimal 9 lah, Bu. Angka 9.
Ya, berarti di level 9 ya. Kira-kira usaha apa yang Ibu Putri lakukan sehingga mencapai level 9 itu? Baik, rencana yang akan saya lakukan agar saya bisa mencapai ke angka 9 ini, mungkin yang pertama itu tadi ya saya kelompokkan siswa dulu berdasarkan gaya dan minat belajar mereka. Uh, apa nama bukan ya? Yang pertama itu meyakini kesepakatan kelas ini, Bu. Karena memang kan permasalahan dari kesepakatan kelas ini yang susah sekali nih, Bu. Mungkin nanti saya akan apa namanya ya? Memaksimalkan nih budaya positif dulu, Bu. Budaya positif dulu ya. Budaya positif baik itu secara keseluruhan satu sekolah sekaligus dan budaya positif dalam kelas 3B itu saja, Bu. Jadi dua-duanya budaya positif ini mungkin yang akan saya maksimalkan, Bu. Baru yang kedua itu saya masuk pada apa namanya? Pembagian minat dan gaya belajar siswa, Bu. Agar saya bisa memberikan materi yang mereka sukai seperti itu, Bu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu mungkin saya apa namanya? Memperbanyak ice breaking, Bu. Mungkin mereka bosan juga di kelas itu, Bu. Saya mungkin akan mencari berbagai jenis ice breaking, belajar ice breaking di YouTube, di Instagram, seperti itu, Bu. Oke, berarti rencana Ibu Putri bagus sekali ya. Pertama, membuat keyakinan kelas itu katanya dengan tentang budaya putih di kelas, memperbanyak ice breaking dari Putri ya. Iya, Bu. Jadi apa namanya? Kira-kira dari rencana yang ketiga ini tadi, metode yang pernah Ibu lakukan sehingga pembelajaran di kelas itu apa namanya menyenangkan sangat itu yang pernah Ibu Putri lakukan itu dari ketiga apa namanya yang direncanakan ini pernah dari Ibu Putri yang kira-kira Ibu Putri Ya. Pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Mohon maaf suaranya putus-putus nih, Bu. Saya kurang bisa mendengar. Ya, hilang-hilang suaranya, Bu. Ya, kan tadi apa namanya Ibu Putri bilang kan, Ya. yang Ibu rencanakan itu pertama membuat kelas, Iya. tentang budaya positif di Iya. kelas, sehingga banyak ice breaking sehingga anak-anak bisa semangat dalam belajar. Bukan katanya tadi kan? Iya. Benar? Iya benar, Bu, benar. Nah, kira-kira selain itu, ada tidak rencana atau metode yang pernah Ibu lakukan sehingga anak-anak akan semangat belajar gitu. Metodenya metode pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Makanya mungkin anak-anak akan semangat belajar, Bu. Saya mungkin akan memperdalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Ibu Putri akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya, Bu. Pada saat ini ya itu solusi satu-satunya dulu, Bu. Nah, berarti Putri udah merencanakan tentang pembelajaran berdiferensiasi, membuat keyakinan kelas, terus memperbanyak itu tadi katanya kan. Nah, dari apa nama yang akan Ibu Putri lakukan itu nyaman atau mudah Ibu Putri lakukan sehingga apa namanya metode itu dapat terrealisasi atau rencana Ibu Putri dapat jalan dengan baik dari keempat itu. Waktu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, Bu. Enggak, yang satu yang mana yang mau Ibu Putri lakukan? Oh, iya yang pertama ini sekaligus saya simpulkan, Bu ya. Yang ya, pertama itu saya akan memperkuat budaya positif di sekolah secara keseluruhan, Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan memaksimalkan budaya positif di kelas. Ya. Mungkin akan mengadakan kegiatan apa nanti saya akan pikir belakangan dulu dah. Terus yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran yang berbeda-beda ini, Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, saya akan coba, mudah-mudahan berhasil, Bu ya. Terus yang ketiga itu
Saya akan banyak-banyak belajar tentang ice breaking, Bu. Ice breaking atau permainan mungkin, atau cerita-cerita inspiratif mungkin ya Bu ya, atau cerita-cerita apa kayak yang bisa membangun jiwa gitu Bu. Ya, baik itu melalui video mungkin atau melalui apa namanya? Cerita secara langsung dan lain sebagainya, Bu. Mungkin Berarti, mereka juga ya. berarti bukan apa namanya, akan melakukan semuanya gitu ya? Iya, satu-satu, Bu. Dari Iya, budaya positif. kan semuanya kan proses langsung gitu dirasakan. Iya, Bu. Satu-satu dari budaya positif. Ya. Oke. Terus dari kesemuanya yang tadi itu, Ibu Putri memerlukan support atau dukungan dari siapa gitu? Mungkin dukungan dari kepala sekolah, Bu, atau enggak guru-guru saya dalam dalam hal membangun budaya positif ini kayaknya tidak bisa saya sendiri, Bu. Kalau untuk budaya positif dalam satu sekolah itu harus kerjasama antara saya, kepala sekolah, dan guru-guru yang lain, Bu. Terus rencananya itu apa yang dilakukan dari pertanyaan keempat metode yang Ibu Putri lakukan gitu? Saya akan melakukan ini dalam waktu dekat, Bu. Mungkin dari budaya positif ini saya akan dulu ya, Bu ya. Apa namanya? Akan melakukan rapat dulu bersama dengan teman-teman, Bu. Terkait dengan penerapan budaya positif ini sehingga siswa ini bisa diatur, Bu, dan lancar dalam pembelajaran di kelas sehari-hari. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Putri dapatkan? Dari percakapan kita sore hari ini, yang saya dapatkan itu, ya solusi yang saya dapatkan, Bu ya. Iya. Itu yang pertama itu saya mengadakan rapat dulu nih dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Itu kan artinya saya harus berkomunikasi dulu sama kepala sekolahnya agar rapat ini bisa segera terrealisasikan mengenai budaya positif di sekolah ini, Bu. Nah, setelah penerapan budaya positif ini, ya mungkin di situ kan setidaknya siswa di situ apa namanya, karakter siswa ini kan bisa terbantu, Bu ya. Iya. Dan memberikan dampak kepada kesehariannya dalam kelas. Dengan begitu pembelajaran sehari-hari ini termasuk jam saya nih, jam bahasa Inggris ini ya bisa lancar seperti kelas-kelas yang lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah budaya positif ini berhasil diterapkan, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah saya pahami dari teori-teori itu, Bu. Kan belum saya terapkan, Bu ya. Saya akan Ya. mencobanya. Terus yang ketiga itu saya akan banyak-banyak apa namanya, mengambil hati siswa nih Bu melalui ice breaking. Ya mungkin dari menayangkan video-video cerita inspiratif tentang perjuangan seorang ayah, misalnya gitu Bu ya, perjuangan seorang ayah, seorang ibu yang mencari nafkah, sehingga di situ kan hatinya mereka tergerak gitu kan Bu ya. Apa namanya, membangun kebajikan, nilai kebajikan dari dalam diri mereka Bu. Jadi tidak perlu lagi kita apa namanya, kita kasih janji untuk kesenilai atau apa biar karakter mereka kan mereka bisa sadar sendiri seperti itu, Bu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini, Bu. Oke, berarti hari ini ya Ibu Putri sudah ada gambaran tentang permasalahan Ibu Putri ya. Oke, saya tunggu ya kabarnya setelah melakukan apa namanya apa yang tadi itu. Saya sudah tak sabar dengar cerita-cerita Ibu Putri. Semoga apa namanya apa yang direncanakan Ibu Putri itu berjalan sangat lancar. Siswa-siswanya itu sangat dalam belajar lagi dengan apa namanya metode tadi itu. Ya apa namanya mungkin lain waktu kita akan ngobrol lagi gitu kan. Kita cukupkan percakapan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.